Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di video saya. Perkenalkan, saya Desuci Syaharani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis porositas dan luas permukaan, yaitu penentuan luas permukaan menggunakan metode BET atau Brunner, Emmett, dan Taylor. Nah, jadi metode BET itu merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk menentukan luas permukaan suatu material, khususnya material berpori. Prinsip metode ini didasarkan pada proses absorpsi molekul gas pada permukaan padatan. Dari jumlah gas yang terabsorpsi tersebut, kita dapat menghitung luas permukaan material yang dianalisis. Nah, jadi tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui seberapa besar luas permukaan suatu material karena luas permukaan merupakan salah satu parameter penting yang dapat memengaruhi kemampuan absorpsi, aktivitas katalitik, serta berbagai sifat material lainnya. Langsung saja kita masuk ke tahap pengolahan data. Nah, jadi tahap pertama adalah memahami persamaan isoterm BET yang digunakan dalam perhitungan. Nah, di sini persamaan BET yang telah dilinearisasi dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, pada persamaan tersebut terdapat beberapa parameter yaitu X merupakan volume gas yang terabsorpsi, P merupakan tekanan gas seimbang, P0 merupakan tekanan uap jenuh gas pada suhu pengukuran, Xm merupakan jumlah gas yang terabsorpsi pada lapisan tunggal atau monolayer, sedangkan C merupakan konstanta BET yang berhubungan dengan energi absorpsi. Nah, berdasarkan persamaan tersebut, di sini dapat ditentukan bahwa sumbu X pada grafik adalah nilai P per P0 atau tekanan relatif, sedangkan sumbu Y adalah 1 per X P0 per P-1. Nah, jadi pada data yang digunakan kali ini, nilai P per P0 dan nilai Y di sini sudah tersedia pada tabel data sehingga tidak diperlukan lagi proses perhitungan awal untuk menentukan nilai X maupun Y. Oleh karena itu, data ini dapat langsung digunakan untuk membuat grafik BET-nya. Nah, jadi teman-teman di sini kita masuk ke menu sisipkan, lalu kita klik bagian bagan, lalu kita pilih plot kurva yang kedua yang ini, lalu kita klik tampilan. Nah, untuk di bagian desain bagannya kita pilih data. Lalu kita klik tambahkan. Nah, di sini kita namakan kurva plotnya itu dengan kurva BET. Nah, untuk nilai X-nya, nah di sini saya sudah mencoba ya beberapa penambahan datanya dari rentang tertentu, dan di sini untuk nilai yang sudah saya tandai dengan warna oranye ini merupakan nilai X dan Y yang menghasilkan linear yang paling mendekati 1. Nah, kita di sini tinggal tambahin aja, terus sama juga dengan nilai Y. Lalu kita klik OK. Klik OK. Nah, di sini kita klik tata letak cepat. Kita pilih bagian tata letak 9. Nah, lalu kita klik plus. Lalu untuk yang legendanya kita uncheck list. Nah, seperti ini. Lalu kita geser. Nah, jika sudah, di sini tinggal kita rapikan penamaan sumbu X dan Y-nya. Oke, di sini terlihat ya diperoleh persamaan regresi linear di mana Y-nya itu sama dengan 0,0371x plus 0,0045 dengan nilai koefisien
Kombinasi atau R kuadrat sebesar 0,9998. Nah, di sini nilai R kuadrat yang sangat mendekati 1 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pada grafik bersifat sangat linear. Nah, hal ini menandakan bahwa model BET itu dapat menggambarkan perilaku absorpsi sampel dengan sangat baik sehingga hasil yang diperoleh itu memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Nah, berdasarkan persamaan regresi tersebut, di sini kita akan menentukan beberapa parameter. Yang pertama di sini seperti biasa sama dengan lalu kita klik slope. Lalu kita masukkan datanya. Lalu klik enter. Nah, begitu juga untuk yang intercept-nya. Kita langsung cari aja, ketik aja intercept. Lalu sama dengan slope, kita masukkan datanya. Kita klik enter. Nah, di sini didapatkan nilai M-nya itu sebesar 0,037 sekian dan nilai intercept-nya itu sebesar 0,004 sekian. Nah, jadi nilai slope dan intercept ini kemudian akan kita gunakan untuk menentukan parameter BET berikutnya, yaitu nilai VM. Nah, jadi di sini untuk menentukan kapasitas monolayer yang digunakan persamaan, itu rumusnya sama dengan 1 bagi dalam kurung M plus C. Klik enter. Nah, nilai XM ini menunjukkan jumlah maksimum gas nitrogen yang dapat menutupi seluruh permukaan material dalam bentuk satu lapisan tunggal atau monolayer. Nah, jadi semakin besar nilai XM, maka semakin banyak pula molekul gas yang dapat terabsorpsi pada permukaan material. Nah, hal ini menunjukkan bahwa material itu memiliki area permukaan yang lebih luas untuk ditempati molekul absorban. Kemudian di sini kita akan menentukan nilai Na atau bilangan Avogadro yang nilainya sebesar 6,022 kali 10 pangkat 23 per mol. Nah, di sini tinggal kita tulis aja. Klik enter. Nah, jadi bilangan Avogadro ini digunakan untuk menunjukkan jumlah partikel dalam satu mol zat. Nah, selanjutnya di sini terdapat parameter S yang merupakan luas penampang molekul gas adsorbat. Nah, karena gas yang digunakan pada analisis BET ini adalah nitrogen atau N2, maka nilai luas penampangnya adalah 0,162 nanometer persegi. Sini kita tulis aja. Klik enter. Nah, selain itu di sini juga terdapat parameter V yang merupakan volume molar gas pada kondisi standar atau STP, yaitu sebesar 22,414 desimeter kubik per mol. Lalu kita klik enter. Nah, jadi sebelum digunakan dalam perhitungan luas permukaan total, di sini ada beberapa parameter yang perlu dikonversi terlebih dahulu ke satuan SI agar seluruh satuan itu jadi seragam gitu. Nah, diantaranya ada nilai VM, NAS, dan V. Nah, untuk nilai VM ini akan kita konversi menjadi meter kubik per gram dengan cara kita klik nilainya, lalu kita kalikan dengan 10 pangkat minus 6. Lalu kita klik enter. Nah, kalau untuk nilai NA di sini tetap nggak berubah, jadi tinggal kita klik aja. Nah, lalu di sini nilai S ini akan kita konversi menjadi meter persegi dengan cara kita klik, lalu kita kalikan 10 pangkat minus 18. Kita klik enter. Nah, lalu di sini untuk nilai V-nya akan kita konversi menjadi meter kubik per mol dengan cara kita klik nilainya, lalu kita kalikan dengan 10 pangkat
-3. Lalu kita klik enter. Nah, setelah seluruh parameternya itu berada dalam satuan yang sesuai, di sini kita tinggal melakukan perhitungan luas permukaan totalnya menggunakan persamaan S total sama dengan Vm dikalikan dengan Na dikalikan dengan S lalu dibagi dengan V. Kalikan dengan Na, kita kalikan dengan S, jangan lupa pakai dalam kurung. Kita bagi dengan V. Klik enter. Nah, dari hasil perhitungan diperoleh luas permukaan total yaitu sebesar 104,672476 meter persegi per gram. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa setiap 1 gram material memiliki luas permukaan sekitar 104,672476 meter persegi per gram. Nah, jadi nilai ini tuh tergolong cukup besar dan menunjukkan bahwa material ini memiliki area kontak yang luas terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, jadi luas permukaan yang besar ini memberikan lebih banyak situs aktif yang dapat digunakan untuk proses absorpsi maupun reaksi kimia. Nah, jadi material ini berpotensi memiliki kemampuan absorpsi yang baik serta dapat dimanfaatkan pada berbagai aplikasi seperti absorben, katalis, material penyimpan energi maupun material pemurnian. Nah, selain itu di sini nilai R kuadrat sebesar 0,99998 juga menunjukkan bahwa data eksperimen ini sangat sesuai dengan model BET. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa hasil perhitungan luas permukaan yang diperoleh dapat dianggap valid dan memiliki tingkat akurasi yang baik. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode BET, di sini diperoleh nilai kapasitas monolayer atau XM sebesar 24,04 sekian dengan luas permukaan total sebesar 104,67 sekian. Nah, di sini nilai R kuadrat sebesar 0,9998 juga menunjukkan bahwa model BET mampu menggambarkan data absorpsi dengan sangat baik. Nah, hasil tersebut mengindikasikan bahwa material yang dianalisis ini memiliki luas permukaan yang cukup besar dan berpotensi memiliki kemampuan absorpsi yang baik. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.